tertempel tulisan untuk mengenang para siswi Minap yang gugur. Dalam video tampak personel Korps Garda Revolusi Iran menempelkan tulisan di atas rudal-rudal yang bakal diluncurkan. Salah satu tulisan tertulis yang mengirimkan burung-burung berbondong-bondong melawan mereka. Tulisan lain adalah untuk mengenang para siswi Minap yang gugur. Peristiwa Minap menjadi salah satu catatan buruk dalam perang Amerika Serikat, Iran, Israel, di mana hampir 200 pelajar tewas dalam serangan Amerika Serikat di sebuah sekolah di Iran. Militer Amerika Serikat menyatakan serangan Iran tidak mengenai kapal mereka yang berada di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat menjelaskan kapal perusak dengan rudal berpemandu berhasil mencegat serangan Iran dan melancarkan serangan balasan untuk membela diri. Amerika Serikat menyebut Iran meluncurkan beberapa rudal, drone, dan kapal kecil. Militer Amerika Serikat membalas serangan Iran dengan menyasar pelabuhan Qashm Iran dan kota Bandar Abbas. Di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat, Garda Revolusi Iran kembali menyita kapal tanker minyak yang diidentifikasi sebagai Ocean Koi. Iran mengatakan kapal tersebut disita karena kapal tanker tersebut berupaya untuk mengganggu ekspor minyak dan kepentingan nasional rakyat Iran. Rekaman yang dirilis menunjukkan kapal tanker di laut berada dalam keadaan diam. Sementara personel Garda Revolusi naik ke kapal dan mengibarkan bendera Iran. Militer Amerika Serikat mengklaim telah melumpuhkan 2 kapal tanker minyak Iran pada Jumat waktu setempat setelah terjadi baku tembak dengan pasukan Iran di Selat Hormuz. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, kapal-kapal tersebut berupaya memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memperingatkan Iran atas upaya negara itu mengendalikan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Menurutnya, membiarkan Teheran mendominasi rute tersebut akan berbahaya bagi negara-negara yang bergantung pada Hormuz. Iran now claims that they have a right to control an international waterway. They claim that they have a right to control it. What is the world going to do about that? Is the world going to accept that Iran now controls an international waterway? Because if the world is prepared to accept that, then be ready. Because there's like 10 other countries that are going to start doing the same thing in their international waterways, or in international waterways near their countries. That's an unacceptable thing that they're trying to normalize. Sebagai balasannya, Garda Revolusi Iran menahan sebuah kapal tanker minyak yang diidentifikasi sebagai Ocean Koi dan mengatakan kapal tersebut berupaya mengganggu ekspor minyak dan kepentingan nasional rakyat Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut serangan terbaru Amerika Serikat terhadap negaranya bukanlah hal baru dalam hal pelanggaran gencatan senjata oleh Washington. جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض داشته هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis di Selat Hormuz dan menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk meredakan ketegangan dan memastikan keselamatan maritim bagi kapal-kapal. Pernyataan itu keluar setelah kapal tanker yang membawa awak kapal Tiongkok diserang di wilayah tersebut. 根据目前掌握的情况，相关遇袭船只系马绍尔群岛籍，船上有中国籍的船员。截至目前，该船只未报告有船员伤亡的情况。霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，中方对大量船只和船员受战事影响被困海峡深表关切。 Iran masih memegang kendali ketat atas Selat Hormuz sejak konflik dimulai yang berdampak pada terhambatnya aliran besar minyak, gas, dan pupuk ke ekonomi global. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memberlakukan blokade balasan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Meski dalam perundingan untuk damai, namun nyatanya Iran dan Amerika Serikat masih bergerilya di Selat Hormuz. Dosen International Institute Islamic Studies Qasim Muhammadi bilang bahwa saat ini warga Iran turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpercayaannya mengenai kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Sementara peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri bilang, perang terbuka antara Iran dan AS pasti terjadi. Blokade yang dilakukan Amerika Serikat pun sebagai tindakan perang dan membuat Iran menutup Hormuz dan membuat ekonomi dunia tercekik. Kalau warga Iran itu mereka sudah pastikan bahwa mereka akan tetap dukung pemerintah dan juga militer Iran. Dan dengan jujur kalau warga Iran itu sama sekali tidak percaya dan tidak berharap bahwa bisa diadakan satu kesepakatan sama negara-negara macam Amerika Serikat, dan alasannya atau dalilnya banyak sekali. Satunya, ada beberapa kali Iran sudah janji sama Amerika Serikat, ada perjanjian di antara Iran dan Amerika Serikat, tapi itu dibatalin dan dilanjutkan serangan ataupun dilanjutkan ancaman dari pihak Amerika Serikat terhadap warga Iran. Dua masalah dalam 10 bulan terakhir ini Iran 2 kali diserang dalam proses negosiasi dan perundingan sama Amerika Serikat. Dan juga biasanya mereka tidak ini hakikatnya atau nyatanya satu negara macam Amerika Serikat itu agresor dan penjajah, tidak mencukupi dengan tuntutannya ya. Biasanya mereka berlebihan. Oleh karena itu, kalau mereka warga Iran itu mereka bilang kalau kami ini harus ada jaminan nyata. Tidak boleh kita ada jaminan atas kertas. Dan jaminan nyatanya sekarang adalah Selat Hormuz. Oleh karena itu tidak boleh kita lepas tangan dari jaminan nyata itu. Oke, saya ingin tanyakan Pak Qasim, betul sedang di Iran ya Pak ya? Dan di daerah mana dan seperti apa situasi di sana, Pak Qasim? Ya, saya berada di Iran, di kota Qom, dan situasi seperti malam-malam sebelumnya. Setiap malam warga Iran itu selama 65 hari yang lalu itu mereka tetap turun ke jalan-jalan untuk berteriak dukungan mereka terhadap militer dan juga pimpinannya Iran itu. Oke, saya ingin garis bawahi artinya rakyat Iran termasuk pemerintahnya juga siap untuk kemudian kembali berperang melawan Amerika Serikat. Betul begitu. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Aisyah bahwa situasi di Selat Hormuz yang semakin memanas juga nampaknya mempengaruhi kondisi dari rakyat Iran yang hingga turun ke jalan. Pertanyaan saya, apakah dengan melihat kondisi ini membuka peluang terjadinya perang terbuka? Pasti. Karena begini, dari awal sebenarnya kita lihat di sini adanya blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Meskipun Amerika Serikat telah menetapkan adanya ceasefire. Nah, kita harus pahami bahwa yang namanya blokade itu kan tetap merupakan sebuah act of war atau tindakan di dalam peperangan gitu ya. Lalu kemudian Iran merespon dengan melakukan kemudian penutupan Selat Hormuz secara total seperti apa yang dilakukan di minggu pertama di dalam peperangan ini. Dan itu kan sebenarnya membuat ekonomi dunia ini semakin tercekik kembali gitu. Permasalahannya siapa yang mau mengalah terlebih dahulu? Iran tidak akan mungkin mau mengalah karena ini akan dianggap sebagai existential crisis bagi Iran. Ini akan dilihat sebagai salah satu tadi disebutkan oleh Pak Qasim bahwa ini merupakan daya tawar yang bisa dipegang oleh Iran dalam mendapatkan leverage di level perundingan atau di level internasional. Lalu yang kedua kita lihat Amerika Serikat sendiri sekarang kan dia menutup akses Iran terhadap perekonomian Iran. Jelas Iran ini memang merugi sekitar 435 juta USD per harinya, atau kalau dikombinasikan itu sekitar 13 miliar US dollar per bulannya ya. Tetapi permasalahannya Iran ini sampai sekarang masih memiliki resiliensi yang cukup tinggi. Dilihat dari negara-negara lain yang memiliki ya sebenarnya resilience terhadap tekanan-tekanan dari luar seperti misalnya Venezuela dan Kuba, mereka masih bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sebenarnya blokade ini kan hanya menutup jalur laut. Kita tidak berbicara tentang
menggunakan jalur Laut Kaspia misalnya, atau misalnya railway yang kemudian dibangun dari Iran sampai ke China gitu, yang bisa sebenarnya mengalirkan sebenarnya sebagian besar sumber daya Iran, khususnya energi. Ya, nah sekarang kalau kita lihat keduanya ini masih berusaha untuk menaiki tangga eskalasi gitu ya, dan ini agak susah untuk kembali ke meja perundingan selama keduanya tidak melakukan confidence building measure, pembangunan misalnya kepercayaan di antara keduanya, bahkan kemudian adanya garansi bahwa Amerika Serikat tidak akan bisa melanggar ya kesepakatan yang sudah dicapai di awal. Karena pada akhirnya Iran ini akan mengalami trust deficit kalau misalnya Amerika Serikat tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk kembali ke meja perundingan. Oke, dan ketidakpercayaan itu juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasim, bahkan sudah menyebar hingga ke rakyat Iran. Saya masih ingin ke Mbak Aisyah bahwa masih ada gencatan senjata. Melihat situasi yang terjadi di sana, apakah bisa dikatakan gencatan senjata yang masih berlaku tidak bermakna sama sekali? Tidak bermakna, karena gini, kita lihat yang namanya gencatan senjata itu harus disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal ya. Ini kan gencatan senjata yang hanya dicanangkan oleh Amerika Serikat, tetapi tidak mengajak Iran ke dalamnya. Lalu kemudian ya, selama gencatan senjata, blokade itu masih terus berlanjut. Masalahannya memang blokade ini tidak hanya menyakiti Iran. Apa yang kemudian dilakukan untuk bisa membuat Iran berdarah, sebenarnya ini dilakukan juga untuk membuat Amerika Serikat berdarah, karena harga-harga semakin tinggi, lalu kanan politik juga semakin tinggi di dalam negeri Amerika Serikat, dan mereka dikejar waktu sampai di bulan November di pemilu sela tersebut gitu ya. Sementara sebenarnya kita tahu Iran sendiri ini kan berusaha untuk kemudian melindungi diri. Ada kayak retaliasi yang dilakukan akibat dari tindakan-tindakan Amerika Serikat gitu. Nah, di sini ada sebenarnya yang mengatakan bahwa ya blokade Amerika Serikat ini tetap dilakukan in place untuk bisa mengimbangi leverage terhadap Iran. Dan ada sebenarnya perilaku Amerika Serikat yang cukup janggal di sini. Di mana di awal-awal peperangan sebenarnya kan hanya satu kapal yang bisa dan berhasil ditahan, dan itu pun dilakukan retaliasi untuk bisa mengembalikan kapal tersebut, kapal Tosca ya. Nah, setelah itu kita lihat bahwa Amerika Serikat itu tetap melakukan blokade di sana. Masalahannya adalah, nah ini bisa dilihat sebagai salah satu bentuk di mana Amerika Serikat ini tetap melakukan ya penjagaan terhadap eskalasi peperangan untuk bisa melakukan eskalasi yang lebih besar lagi di masa depan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih di dalam meja perundingan. Karena Amerika Serikat tahu di dalam posisi di mana kemudian Iran sekarang memegang ekonomi dunia sebesar 20% dari minyak dunia, Iran ini tidak akan bisa mendapatkan kesempatan, Amerika Serikat tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ya menekankan tujuan-tujuan strategisnya, termasuk diantaranya adalah tujuan strategis mengenai permasalahan nuklir. Oke, saya ingin ke Pak Kasim bahwa tadi disebutkan oleh Mbak Aisyah bahwa situasi panas yang kemudian terjadi di Selat Hormuz ini membuka peluang adanya perang terbuka. Pertanyaan saya, betulkah demikian? Iran siap untuk kemudian melakukan perang terbuka? Seberapa siap Iran untuk kemudian mempersiapkan rudal-rudal dan termasuk juga kemampuan militernya jika memang betul perang terbuka akan terjadi? Ya, memang kalau Iran itu dari sisi rakyat dan juga pemerintah dan militer, dengan jujur mereka sudah siapkan perjuangan mereka atau memperpanjang perjuangan mereka dan melanjutkan perjuangan mereka, dan kami ini meyakini bahwa ya itu tidak bisa dilarikan dari mungkin serangan yang lebih besar daripada yang lalunya. Tapi Iran juga sangat sudah siap, saya kira mungkin bahkan lebih siap daripada tahap pertamanya perang ini. Dan dengan kali ini Iran juga sudah umumkan kepada negara-negara yang lain, khususnya sekutu-sekutunya Amerika Serikat di Teluk Persia itu, bahwa kali ini juga tidak akan macam kali kemarin. Kali ini lebih keras, Iran akan pukul negara-negara dari mana Iran itu akan diserang. Oleh karena itu, ya saya kira kalau Iran itu sudah siapkan, dan biasanya pola Amerika Serikat kalau kita membaca, biasanya mereka begini, mereka mulai dengan negosiasi atau mereka memperlihatkan mereka mau membuat senjata atau kesepakatan, tapi itu satu penipuan, biasanya begini ya. Dan baru mereka akan serang. Oleh karena itu, kalau pola Amerika Serikat kalau kita mau baca, saya kira ya itu nampaknya akan terjadi serangan lagi terhadap Iran, dan Iran oleh karena itu sudah sangat siapkan dirinya untuk itu. Oke, menarik bahwa Pak Kasim mengatakan bahkan Iran lebih siap untuk kemudian melakukan perang dibanding tahap pertama. Tapi pertanyaannya, kita tahu perang ini membutuhkan cost yang besar, dampaknya juga besar. Sebenarnya kondisi ekonomi, Pak Kasim, di rakyat Iran, di tengah masyarakat ini seperti apa? Apakah tidak berpengaruh perang ini, atau justru mungkin saja ada komoditas-komoditas yang harganya naik, atau seperti apa?
Ya, kalau mengenai masalah ekonomi pasti ada tekanan. Kalau masalah blokade itu pasti ada pengaruhnya atas ekonominya Iran, tapi tidak begitu besar atau banyak pengaruhnya karena Iran itu alhamdulillah luas sekali. 8.500 kilometer adalah perbatasan Iran dan mayoritas perbatasan Iran itu adalah perbatasan darat sama banyak negara, Rusia, Turkiya, Afghanistan, Pakistan, dan juga ada banyak jalur dari negara-negara besar yang Iran itu impor dari mereka, contohnya Cina. Oleh karena itu kalau masalah ekonomi ataupun barang-barang yang Iran itu perlukan, saya kira tidak ada kurangan. Juga dari blokade itu juga tidak begitu 100% blokade sampai sekarang, yakni selama blokade itu Iran sudah ekspor minyaknya. Kalau saya tak salah hampir 30 juta barel minyak sudah Iran ekspor. Yani bisa mengakali blokade itu karena Iran itu sangat terbiasa dengan bagaimana mengakali blokade atau sanksi-sanksi itu, embargo itu ya. Oleh karena itu ya pasti sekarang itu ada tekanan, tapi tekanannya tidak begitu banyak. Dan juga sesuatu yang sekarang ini berada di Iran adalah satu simpati yang mencakup semua negara Iran itu yang luar biasa. Saya sendiri belum lihat simpati yang ada di antara warga Iran itu di masa sebelum ini. Oleh karena itu mereka juga sangat simpatik sama yang lain, dan saya kira dalam keadaan macam ini blokade ataupun tekanan ekonomi itu juga bisa ditahan lebih sederhana. Oke, baik. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, Presiden Donald Trump menyebut serangan Iran terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz tidak berarti apa-apa. Trump kembali mengancam Iran jika kesepakatan antar keduanya tidak segera ditandatangani. Trump sempat mengejek Iran bahwa serangannya terhadap kapal Amerika di Selat Hormuz sebagai sentuhan cinta. Pernyataan itu muncul setelah Iran meluncurkan rudal, drone, dan kapal kecil ke arah 3 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat pada Kamis lalu. Militer Amerika Serikat kemudian membalasnya dengan serangan yang disebut sebagai aksi pertahanan diri. Meskipun ketegangan di Selat Hormuz meningkat, namun Trump mengingatkan bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran masih tetap berlaku. Trump juga kembali mengancam Iran akan berada dalam penderitaan jika tidak segera menandatangani kesepakatan dengan mereka.
They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. Di sisi lain, Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut pasukan Amerika Serikat telah melumpuhkan kapal tanker minyak MT Sea Star 3 dan MT Sevda. Dua kapal tersebut dicegah saat menuju pelabuhan Iran di Teluk Oman. Amerika Serikat mengklaim dua kapal tersebut melanggar blokade Amerika Serikat. CENTCOM menyebut kapal dilumpuhkan oleh sebuah pesawat tempur F-18 Super Hornet yang diluncurkan dari kapal induk USS George W. Bush. Rekaman yang dirilis CENTCOM menunjukkan asap yang mengepul dari sebuah kapal tanker minyak karena tembakan pesawat ke arah cerobong asap kapal. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menyatakan bahwa Iran saat ini tengah fokus untuk mengakhiri perang dengan Amerika dan Israel secara permanen. Iran menginginkan perang berakhir di semua lini secara total, bukan sekedar gencatan senjata sementara. کنونی تمرکز ما بر آن چیزی است که هم برای خودمون مهمه، هم برای منطقه و هم برای جامعه بین‌المللی و اون خاتمه دادن به جنگ تحمیلی است. طرح ما متضمن این هست که همون بر مبنای یا در ادامه آتش بس این که جنگ تحمیلی در همه جبهه‌ها باید خاتمه پیدا بکنه. Selat Hormuz kembali memanas. Amerika Serikat dilaporkan menyerang kapal kargo berbendera Iran di perairan strategis tersebut. Sementara di waktu hampir bersamaan, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyita kapal tanker Ocean Koi. Serangan Amerika yang menargetkan kapal kargo Iran di dekat Selat Hormuz membuat sejumlah kru dilaporkan terluka dan beberapa kru lainnya hilang. Di sisi lain, IRGC melancarkan serangan rudal dan drone skala besar terhadap kapal-kapal militer Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz. IRGC menuduh Amerika Serikat terlebih dahulu melanggar gencatan senjata dengan menggempur kapal tanker dan area sipil di wilayah Iran bagian selatan. این که جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض داشته، هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش اقدامی که دیشب انجام شد هم نقض فاحش حقوق بین الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش بس. اولین بار هم نبود و البته اطلاع دارید که مدافعین کشور سیلی بزرگی بهشون زدن با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت اسمی آتش بس قرار داریم، نیروهای مسلح ما با تمام توان هم آمادگی دارن و هم با دقت رصد میکنن هر جا هم که لازم باشه. Menlu Amerika Serikat mengatakan tindakannya adalah pembalasan dan dilakukan untuk membela diri. Amerika bilang saling serang di Selat Hormuz karena Iran lebih dulu menyerang mereka. Well, you should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at. And we're not a stupid country. Ketegangan di Selat Hormuz terjadi saat gencatan senjata dan diplomasi antara Washington dan Teheran masih berlangsung dan menunjukkan bahwa konflik belum benar-benar mereda.
Ketika gencatan senjata secara resmi masih berlaku, namun aksi militer dengan saling serang terjadi di Selat Hormuz. Pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan Hikishino Bawono bilang dalam proses negosiasi sering terjadi eskalasi antara kedua belah pihak, namun ini merupakan strategi keduanya. Sementara Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana bilang, perspektif Amerika Serikat, gencatan senjata harus ada, namun serangan Hormuz bisa dikendalikan. Berikut kami hadirkan dialognya yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Malam. Bahkan episode perang sebelumnya di tahun 2025 atau bahkan ketika membicarakan Hamas dan Israel gitu ya di Gaza, saya selalu bilang bahwa sejarah menunjukkan dalam proses negosiasi, bahkan termasuk dalam ketika gencatan senjata terjadi, sering terjadi ada eskalasi. Ini dipakai untuk kedua belah pihak dalam negosiasi, biasanya untuk menunjukkan bahwa mereka bukan yang paling desperate, mereka bukan yang paling butuh negosiasi atau perjanjian damai ini, atau bahkan gencatan senjata ini. Karena asumsinya biasanya, kalau mereka yang nampak lebih desperate, mereka yang nampak lebih mudah untuk ditekan dalam proses negosiasi. Nah, mereka pengen menunjukkan bahwa mereka masih di atas angin kok, dengan menunjukkan bahwa mereka masih bisa eskalasi. Dan bagi saya ya, ini sengaja gitu loh, ini strategi yang legitimate di kepala pengambil keputusan politis seperti itu. Jadi ya, kita tunggu saja sampai pada akhirnya kalau mereka kemudian menyatakan oke, gencatan senjata berhenti, ya eskalasi akan dilanjutkan lagi gitu sih. Tapi selama mereka masih belum mengundurkan diri dari gencatan senjata, ya kita anggap gitu saja. Dan kalau kita lihat sekarang status gencatan senjatanya dalam kondisi seperti ini, Prof. Fik, apakah masih bisa diteruskan? Apakah sikap yang dilakukan Amerika Serikat misalnya dalam dalih blokade ini legitimate dalam kondisi gencatan senjata? Yang pasti bagi Amerika Serikat selalu mengatakan bahwa meskipun ada saling serang di Hormuz, tetapi gencatan senjata masih tetap. Ini karena di Amerika Serikat ada kekhawatiran dari Presiden Trump bahwa kalau misalnya gencatan senjata dianggap sudah tidak ada lagi, serangan besar akan dilakukan, Trump tidak mendapatkan persetujuan dari Kongres. Kemudian rating approval dari Trump itu mungkin akan semakin turun lagi dan turun lagi. Jadi dalam perspektif Amerika Serikat, gencatan senjata itu harus tetap ada. Lalu yang kedua, kalaupun ada serangan di Selat Hormuz, ini dianggap sebagai serangan yang sebenarnya bisa dikendalikan. Dalam artian bahwa skopnya, lalu kemudian intensitasnya itu masih bisa dikendalikan. Dan tentu dari pihak Iran, mereka akan mengatakan bahwa kami ini diserang dulu. Dan dalam situasi seperti gencatan senjata ini, itu saling serang, saling klaim, itu kerap sekali terjadi. Ya, disinilah sebenarnya pentingnya ada peacekeeping operation gitu ya. Jadi operasi untuk menjaga gencatan senjata ini agar tidak dilanggar. Tetapi ini kan sulit kalau misalnya sekarang ini dilakukan hal tersebut. Nah, oleh karena itu dari tadi Marco Rubio mengatakan bahwa kami ini bukan yang diserang, justru kami ini bukan yang menyerang, kami yang diserang. Ya, adalah negara yang bodoh apabila kami diserang, tapi kita diem aja. Tapi kan ini juga yang dilakukan oleh Amerika Serikat waktu menyerang tanggal 28 Februari dan Israel. Masa Iran sebagai negara yang bodoh gitu ya, yang dia diamkan saja serangan dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Jadi apa yang dikatakan oleh Marco Rubio barusan yang kita dengarkan, itu sebenarnya dia melegitimasi apa yang dilakukan oleh Iran, dalam artian bahwa bagi mereka yang diserang berhak untuk menyerang kembali. Nah, jadi sekali lagi ini serangan-serangan yang masih bisa dikendalikan oleh kedua negara, dan dari pihak Trump selalu mengatakan
bahkan juga Marco Rubio, bahwa tidak mengganggu adanya ceasefire atau gencatan senjata. Ini kan seperti membahas telur duluan atau ayam duluan, siapa yang duluan nyerang dan siapa yang merasa terganggu duluan. Ini sejak awal perang demikian. Amerika Serikat juga bilangnya kalau kami tidak menyerang Iran terlebih dahulu, Iran akan jadi potensi berbahaya, apalagi punya nuklir dan sebagainya. Ini nggak akan selesai-selesai perangnya. Nah, kalau Mas Kishino melihatnya, bagaimana saling uji batas kesabaran lawan ini ditahan jangan sampai memicu perang terbuka. Ini kan yang coba ditahan sejauh ini oleh Tiongkok misalnya atau Rusia yang mulai masuk mendekati dari sisi Iran untuk menahan jangan sampai ada perang dengan eskalasi lebih tinggi lagi. Oke, tanpa bicara ke Tiongkok dan Rusia gitu ya, saya rasa AS dan Iran sendiri mereka saling menahan diri. Kenapa AS saya anggap menahan diri? Satu, mereka baik di pemerintahan maupun di publiknya masih punya trauma dengan forever war atau perang abadi yang terjadi di Afghanistan, di Irak kemarin. Mereka kan perang di sana 1 sampai 2 dekade, gitu ya. Dan itu membuat kampanye Presiden Trump kemarin cukup sukses karena dia bilang bahwa aku akan mengakhiri perang di dunia ini, gitu kan. Dan kampanye perang itu yang kemudian sekarang berbalik dengan kondisi yang terjadi di Iran. Jadi saya rasa AS itu selalu menahan diri so far, karena kalau kelihatan juga mereka cuma pakai serangan udara dan misil. Belum ada pasukan darat yang kemudian masif datang seperti dulu di Irak ataupun di Afghanistan. Anggapan saya begitu terkait di AS. Kalau di Iran saya juga menganggapnya begini, bahkan dari serangan tahun 2025 kemarin gitu ya, ketika mereka perang sebelumnya, saya bilang bahwa Iran kalaupun harus membalas, yang mana mereka memang harus gitu ya, mereka membalasnya lebih ke performatif atau lebih ke simbolik. Karena apa? Satu, dia memang harus menunjukkan paling tidak kepada publiknya sendiri dan sekutunya bahwa mereka masih belum desperate, mereka masih bisa membalas, mereka masih cukup terengginas. Tapi di sisi lain, balasan mereka tidak boleh cukup substansial, sehingga nanti kemudian bisa digunakan oleh pemerintah AS atau pemerintah musuh manapun untuk dibawa ke publiknya mereka, untuk bilang bahwa, kita bisa atau kita justified atau kita benar untuk menyerang Iran secara lebih substansif, sehingga Iran harus diserang dengan angkatan darat misalnya. Nah, itu yang pengen dihindari Iran. Jadi saya rasa selama ini ya mereka menahan diri kok. Mereka kalau saya bilang menguji kesabaran, saya rasa ini bukan kesabaran, it's about menahan diri, lebih ke taktis, lebih ke strategis. Itu sih, bukan about passion itself. Dan juga untuk menahan endurance mereka juga ya Mas Kishino ya, jangan dihabiskan di awal, karena masing-masing kayak menjaga apakah dengan durasi perang yang kita nggak tahu sampai kapan, kekuatan ini kan harus diawet-awet lah bahasa awamnya demikian. Saya ke Prof. Hik. Nah, kalau blokade yang saat ini terjadi di Selat Hormuz itu seperti apa sih Prof kalau kita baca peta terkininya? Karena kan di awal Iran memblokade tapi US juga double blockade, jadinya Hormuz ini jadi lokasi yang tidak aman untuk perairan, untuk perlintasan internasional. Ya, memang kalau dari sisi Iran, Iran tahu bahwa Hormuz ini menjadi bargaining chip ya, bargaining chip agar dia tetap tidak dikalahkan oleh Amerika Serikat. Selama Hormuz ini bisa dikuasai, maka dia tahu bahwa Amerika Serikat tidak bisa melakukan banyak hal. Karena dari Selat Hormuz ini akan berpengaruh pada dunia. Sehingga ini tidak mungkin dilepas oleh Iran pada saat sekarang ini, pada masa perang saat ini. Yang kedua, Amerika Serikat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Iran ini jelas seolah-olah dia bisa menguasai. Sementara kalau misalnya Amerika Serikat akan menembus, ini menurut Amerika Serikat pada saat sekarang nggak mungkin. Sehingga yang dia lakukan adalah melakukan blokade. Jadi setelah katakanlah ada blokade, katakanlah begitu ya, penutupan atau pembatasan kapal yang bisa keluar masuk yang dikuasai oleh Iran, itu mulai berlayar ke laut lepas, itu nanti dicegat oleh Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat melakukan hal itu untuk mengatakan bahwa kamu pun, apakah kapal kamu sendiri atau kapal yang menjadi sahabat kamu,
tidak mungkin keluar dari Selat Hormuz karena saya sudah siap melakukan blokade, dan itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Bahkan dia sudah melakukan serangan terhadap tanker-tanker dari Iran, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan blokade yang dibuat oleh Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran mengklaim kembali menembakkan rudal menyasar kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah timur Selat Hormuz. Waktu dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Dalam video yang dirilis terlihat seorang anggota Garda Revolusi menempelkan stiker pada rudal yang salah satunya berbunyi untuk mengingat para siswi yang gugur di Minab. Selain foto tentara Iran yang tewas dalam perang. Sementara di Teheran, warga Iran turun ke jalan-jalan di Teheran untuk mendukung pemerintah. Di tengah serangan terbaru Amerika Serikat, rekaman video menunjukkan kerumunan orang mengibarkan bendera Iran dan meneriakan sejumlah slogan. Sebelumnya, Komando Gabungan Iran, Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya mengumumkan bahwa Angkatan Bersenjata Iran telah menargetkan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di bagian timur Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta Iran segera merespons proposal perdamaian untuk segera mengakhiri perang di Timur Tengah. Jika tidak dicapai kesepakatan, Amerika Serikat mengancam akan kembali menyerang Iran. Militer AS menembaki dan melumpuhkan 2 kapal tanker minyak Iran pada hari Jumat setelah terjadi baku tembak dengan pasukan Iran di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer Iran merilis rekaman yang diklaim pasukan mereka menembakkan rudal ke arah armada AS. Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran masih terjadi saat para negosiator mereka berupaya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran. Setelah ada ultimatum dari pemerintah AS agar Iran merespons proposal damai dengan tenggat waktu 48 jam, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, kembali menagih tanggapan Iran. Rubio minta Iran segera merespons proposal damai dari AS. Well, we should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation. Dari pihak Iran hingga kini masih tegas yang mereka tekankan dalam negosiasi adalah penghentian perang di Timur Tengah secara permanen. Juru bicara Iran, Ismail Baghai menegaskan, baik berdasarkan atau setelah gencatan senjata, Iran tetap ingin perang yang dipaksakan ini segera diakhiri. وضعیت کنونی تمرکز ما بر آن چیزی است که هم برای خودمون مهمه، هم برای منطقه و هم برای جامعه بین‌المللی و اون خاتمه دادن به جنگ تحمیلی است. Pakar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana menilai seharusnya di rentang waktu dari Jumat hingga Sabtu ini sudah ada kepastian hasil negosiasi. Namun, Hikmahanto menilai tak mungkin seluruh poin yang diajukan AS disetujui Iran. Adalah seharusnya hari ini waktu Amerika Serikat mungkin itu diharapkan akan ada respons dari pihak Iran, di mana dari 14 poin proposal yang disampaikan ke Amerika Serikat itu kan sudah direview, dan kemudian pihak Amerika Serikat tentu tidak bisa menyetujui keseluruhannya, bahkan banyak hal yang ditiadakan dan kemudian dipropose secara baru, ya. Hingga kini belum ada rilis resmi bagaimana reaksi Teheran atas 14 poin yang diusulkan AS untuk mengakhiri perang. Namun sebelumnya, Trump mengancam jika tidak tercapai kesepakatan, maka AS akan kembali menyerang Iran. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja bilang, upaya mencapai titik temu masih aktif dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran. Namun ada titik jenuh dari sisi Iran untuk terus mendesak mengakhiri perang secara terbuka. Sementara Amerika Serikat ingin terus muncul, menunjukkan kekuatan yang dominan di Timur Tengah. Situasi lapangan, kondisi masih tetap aktif ketegangannya, resiko konflik terbuka masih tinggi.
Tetapi kalau dilihat dari meja perundingan, perkembangan ke arah upaya mencapai titik temu itu juga semakin aktif dilakukan. Ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa pada dasarnya ada titik jenuh juga dari sisi Iran ya untuk terus mendesak, karena secara multilateral itu arahnya adalah untuk memberi dukungan kepada Iran tapi secara senyap saja. Jadi secara terbuka itu tetap saja Amerika Serikat itu akan tetap muncul lah ya sebagai satu kekuatan yang dianggap masih dominan di kawasan Timur Tengah. Tandanya salah satunya adalah misalnya bahwa negara Teluk yang tempo hari kan saya sempat bahas di media ya, saya tanya waktu itu posisi Saudi seperti apa, karena kok tiba-tiba menolak untuk menggunakan digunakan pangkalannya oleh Amerika Serikat untuk Project Freedom yang mencoba melepaskan kapal-kapal dari Selat Hormuz. Nah ternyata kemudian muncul klarifikasi sekarang kan bahwa Saudi dan Kuwait pada dasarnya masih tetap ingin berada di bawah payung keamanan Amerika Serikat, tapi waktu itu mereka otomatis menolak karena tidak dikoordinasikan terlebih dahulu. Tapi sekarang mereka menerima. Jadi kalau ada apa-apa, Amerika Serikat sudah bisa menggunakan pangkalan militer mereka lagi. Kemudian Bahrain itu aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajukan lagi satu draft resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan menghentikan serangan di Hormuz yang dilakukan oleh Iran. Kalau dilihat dari sejarahnya yang kemarin di bulan Maret 2026, Bahrain berhasil mendapatkan dukungan dari semua negara Dewan Keamanan PBB, hanya 2 yang tidak setuju. Mbak Dina, kalau sekarang tekanan mengarah pada siapa jelang ini masih pembahasan negosiasi? Tekanan mengarah pada Iran atau pada Amerika Serikat saat ini? Kesan saya menekannya kepada Iran. Jadi Iran ini dalam posisi yang lebih sulit melakukan permintaan-permintaan baru begitu. Jadi dukungan kepada Iran sepertinya maksimalnya itu adalah untuk membuka jalur ekonomi di luar dari Hormuz, tetapi Hormuz ini masih akan dicarikan titik tengahnya lah. Kemungkinannya itu adalah joint management untuk perlintasan yang gratis dan damai lagi di Hormuz. Kelihatannya begitu. Kemudian negara-negara Teluk yang awalnya itu oleh Iran kan pengen diusir nih semua Amerika Serikat. Sepertinya tidak mungkin, karena bahkan J-Defense tadi malam sudah bertemu dengan Qatar. Qatar sepakat untuk membackup lagi Pakistan. Lalu Qatar bersedia membeli lebih banyak senjata dari Amerika Serikat untuk mendapat pelindungan dari Amerika. Mbak Dina, media Amerika Serikat menyampaikan bahwa pemerintah AS memberikan tenggat waktu 48 jam untuk Iran segera merespons proposal yang diajukan. Apa sebetulnya yang membuat hingga saat ini Iran masih belum resmi memberikan tanggapannya, Mbak Dina? Iran dalam posisi nggak mau kembali lagi ke posisi nol seperti waktu sebelum perang. Jadi yang dicari itu adalah titik kuatnya supaya jangan sampai kembali lagi ke titik awal di mana nggak ada lagi yang mau menemani Iran, kemudian Iran masih diblokade dan sanksinya itu sama sekali nggak diangkat oleh negara-negara Barat, Amerika Serikat. Jadi kuncinya di situ. Jadi yang disadari betul oleh Iran adalah Hormuz ini pegangan, yang lanjutannya bisa ditolak terus adalah yang nuklir. Itu yang dia terus postpone ya. Tapi Israel dalam hal ini terus menekan bahwa isu nuklir adalah hal yang nggak bisa ditawar gitu kan. Nah ini sebabnya kita lihat begitu gencar serangan kepada Libanon. Kalau misalkan secara hitung-hitungan kan 48 jam sebetulnya sudah lewat, kayak itu disampaikan di tanggal 6 Mei jika saya tak salah. Ini kalau misalkan tenggat waktu lewat, bagaimana? Apakah akan ada serangan yang dengan skala besar di Selat Hormuz? Saya kira enggak. Jadi saya melihatnya kembali ke poin bahwa situasi memang aktif, ada ketegangan, bisa saja kalau ada miskalkulasi itu terjadi satu serangan terbuka, tetapi perlawanan tidak akan sekeras yang kemarin. Karena tadi posisi negara-negara Teluk berarti sudah lebih clear, mereka tetap akan mendukung Amerika Serikat. Kemudian Pakistan sekarang juga sudah menempatkan pesawatnya di Saudi Arabia untuk jaminan
bahwa sebagai negosiator mereka juga berpihak agar situasi tenang di kawasan. Jadi artinya kemungkinan bahwa Iran menyerang langsung negara-negara Teluk itu lebih kecil. Bagaimana dengan sebaliknya dengan Amerika? Karena yang juga sempat melontarkan ancaman adalah Donald Trump. Jika tak sepakat akan kembali menyerang Iran. Nah, itu kuncinya wildcard-nya ada di Israel sebenarnya. Dan Israel terus mengatakan bahwa dia melakukan komunikasi intensif dengan Donald Trump. Bahkan setiap hari, setiap malam, mereka pasti saling bertelepon. Nah, itu yang kita nggak pernah tahu exactly apa yang disampaikan. Tapi Israel tuh poinnya adalah bahwa Iran ini nggak boleh lepas gitu kan. Jangan sampai posisi Iran soal nuklir itu dianggap nggak ada gitu. Sementara Iran kan saat ini yang penting dealnya soal Hormuz dulu gitu kan. Pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan Kisino Bawono bilang Selat Hormuz bisa menjadi daya tawar antara Amerika Serikat dan Iran. Dilihat kontrol Hormuz yang masih bisa dipegang penuh kendali oleh Iran meski Amerika Serikat melakukan blokade. Sementara Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana bilang tidak ada instrumen hukum internasional yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan Hormuz. Dalam konteks ini proposal damai yang disetujui kedua negara bisa menjadi solusi namun sulit terjadi. Berikut kami hadirkan cuplikannya dalam program Sapa Indonesia Malam. Hormuz bisa jadi daya tawar gitu ya. Tentunya dilihat dari kontrolnya. Ketika Iran mengklaim bahwa kami akan mengendalikan Hormuz, maka dilihat mereka memang bisa mengendalikan atau tidak gitu ya. Dan salah satu caranya adalah misal dengan persenjataannya mereka. Laporan Intel yang tersebar, yang leak bocor ke Washington Post beberapa hari yang lalu bilang bahwa CIA mengklaim bahwa Iran masih punya 70-80% misilnya, 70-80% drones-nya. Dan itu juga pun ditambah lagi ekonomi Iran itu masih bisa survive 3-4 bulan lagi. Paling tidak itu menurut laporan dari CIA gitu ya. Kalau itu kemudian dipercaya, kalau itu memang benar terjadi, maka ya kontrol terhadap Hormuz misal melalui kondisi ekonominya, misal diblokade oleh Amerika Serikat, mereka masih bisa survive gitu ya, 3-4 bulan. Dan pemerintah Iran saya yakin juga nggak akan diam saja, mereka menganggap itu sebagai deadline, bahwa dan deadline ini 3-4 bulan ini harus di-extend. Mereka pasti akan cari cara untuk memperpanjang itu. Di sisi lain dari misil dan drones itu katakanlah laporan dari CIA ini juga bilang bahwa pemerintah Iran sudah memperbaiki dan memperbarui fasilitas peluncurannya mereka. Jadi saya rasa Iran sampai sekarang masih punya kemampuan untuk itu. Dan ya mereka unlikely untuk mau memberikan Hormuz secara terbuka. Bahkan kan dalam beberapa komunikasinya mereka, pesan-pesan mereka pengen bilang bahwa mereka akan mengklaim Hormuz sebagai kontrol mereka, bahkan pasca perang. Dan itu ya saya rasa akan jadi bargaining chip-nya mereka ke depannya. Dan kalau bicara soal negosiasi nantinya akan kapan berdamainya kan butuh sesuatu yang mengikat. Kalau hukum internasional sejak awal perang ini kan sudah diabaikan lah begitu Prof. Hik oleh masing-masing pihak terutama Amerika Serikat saat menyerang Iran. Nah, apa sebenarnya instrumen hukum yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kondisi seperti ini, Prof. Hik? Jadi kalau ditanyakan instrumen hukum, terus terang tidak ada instrumen hukum yang bisa secara efektif untuk menyelesaikan masalah ini, ya, karena kalau sudah bicara soal keamanan internasional, perdamaian internasional, maka di sini merupakan titik lemah dari hukum internasional, karena enforcementnya, ya, penegakannya itu tidak sama seperti kayak di dalam konteks hukum nasional. Nah, tentu dalam konteks seperti ini yang bisa menyelesaikan itu adalah hal-hal yang sifatnya hubungan antar negara, hubungan internasional. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih menunggu adanya proposal perdamaian yang akan disetujui oleh kedua negara, tapi saya sendiri kurang yakin bahwa persetujuan terhadap proposal itu akan terjadi. Jadi yang saya bayangkan ke depan ini nantinya tidak ada kesepakatan damai antara kedua negara, tapi mereka akan mengambangkan perang itu. Jadi seperti kayak Rusia dengan Ukraina, sampai hari ini itu tidak ada pernyataan mengakhiri perang. Nah, sewaktu-waktu mereka bisa perang, tapi life goes on. Jadi kehidupan sekarang ya kayak normal, walaupun sekali-sekali ada serangan gitu ya, ada yang
mungkin terkena dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan akan terus berlangsung. Terutama sekali kalau masalah Selat Hormuz ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh kedua negara, ya, dengan intervensi dari negara-negara lainnya. Nah, sekarang ini kan dicoba oleh Bahrain dan Amerika Serikat untuk melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena mereka memunculkan satu draft resolusi di mana ini yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Tetapi Cina dan Rusia ini kelihatannya akan memveto karena akan dianggap bahwa ini syarat dengan kepentingan Amerika Serikat dan mengabaikan kepentingan Iran, dan Iran juga sudah sangat tidak setuju dengan resolusi yang dimunculkan oleh Bahrain dan Amerika Serikat. Jadi mungkin tidak akan ada sekali lagi kesepakatan damai, tidak ada pernyataan perang itu selesai, masing-masing negara akan mengklaim bahwa kami sudah memenangkan perang. Trump sudah mengatakan angkatan perang Iran sudah habis dan lain sebagainya, sementara Iran akan mengatakan kami sebagai negara yang diserang, kami tetap eksis sampai hari ini. Dan kemudian ya tidak ada kesepakatan apapun. Ya sudah, life goes on. Wah, meskipun ya mereka dalam situasi yang perang. Sampai dengan apa? Sampai dengan adanya pergantian pemimpin di salah satu negara atau di kedua negara. Seperti itu. رسانه‌ای است که برخی از رسانه‌ها انجام دادن. چنین چیزی در پیشنهادات ایران وجود نداره، اما You won't see a white flag, but essentially that's already what they should wave the flag. Selat Hormuz kembali memanas. Militer Amerika Serikat mengklaim telah melumpuhkan 2 kapal tanker minyak Iran pada Jumat waktu setempat setelah terjadi baku tembak dengan pasukan Iran di Selat Hormuz. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, kapal-kapal tersebut berupaya memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memperingatkan Iran atas upaya Iran mengendalikan jalur pelayanan di Selat Hormuz. Menurutnya, membiarkan Teheran mendominasi rute tersebut akan berbahaya bagi negara-negara yang bergantung pada Selat Hormuz. Iran now claims that they have a right to control an international waterway. They claim that they have a right to control it. What is the world going to do about that? Is the world going to accept that Iran now controls an international waterway? Because if the world is prepared to accept that, then be ready. Because there's like 10 other countries that are going to start doing the same thing in their international waterways, or in international waterways near their countries. That's an unacceptable thing that they're trying to normalize.
Sebagai balasannya, Garda Revolusi Iran menahan sebuah kapal tanker minyak yang diidentifikasi sebagai Ocean Koi dan mengatakan kapal tersebut berupaya mengganggu ekspor minyak dan kepentingan nasional rakyat Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut, serangan terbaru Amerika Serikat terhadap negaranya bukanlah hal baru dalam hal pelanggaran gencatan senjata oleh Washington. جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض داشته هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش. Menurut peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisa Kusuma Sumantri, baik Amerika Serikat maupun Iran tidak ada yang mau mengalah dan masih berusaha untuk meningkatkan daya tawar untuk sampai di level perundingan. Permasalahannya, siapa yang mau mengalah terlebih dahulu? Iran tidak akan mungkin mau mengalah karena ini akan dianggap sebagai existential crisis bagi Iran. Ini akan dilihat sebagai salah satu, tadi disebutkan oleh Pak Kasim, bahwa ini merupakan daya tawar yang bisa dipegang oleh Iran dalam mendapatkan leverage di level perundingan nanti di level internasional. Lalu yang kedua, kita lihat Amerika Serikat sendiri sekarang kan dia menutup akses Iran terhadap perekonomian Iran. Nah, sekarang kalau kita lihat keduanya ini masih berusaha untuk menaiki tangga eskalasi gitu ya, dan ini agak susah untuk kembali ke meja perundingan selama keduanya tidak melakukan confidence building measure, pembangunan misal kepercayaan di antara keduanya. Ketegangan di Selat Hormuz terjadi saat gencatan senjata dan diplomasi antara Washington dan Teheran masih berlangsung dan menunjukkan bahwa konflik belum benar-benar mereda. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran kembali melancarkan serangan di Selat Hormuz. Pengamat menilai hal ini sebagai strategi Iran dan Amerika Serikat bernegosiasi di tengah tekanan. Saling serang antara Amerika Serikat dan juga Iran terjadi, Selat Hormuz memanas. Ini apakah artinya gencatan senjata tinggal nama saja dan akan mengarah ke perang terbuka? Kalau ditanya apakah ini situasinya perang terbuka, perang di laut, ya jelas perang di laut karena jelas kedua negara terlibat aksi saling tembak, itu yang pertama. Kedua, ada double blokade. Kalau kita bicara tentang blokade, itu jelas adalah pernyataan perang, gitu ya. Dan jadi kalau misalnya merujuk pada dua itu, jelas ini adalah kondisinya perang. Problemnya adalah kedua belah pihak sama-sama tidak mau menggunakan diksi perang. Itu lain soal gitu ya. Jadi itu, dan memang ini akar masalahnya adalah ketika kita bicara tentang bagaimana kontrol terhadap Selat Hormuz, Mas Bre gitu. Ini yang memang paling pelik, dan terlebih ketika kita bicara dalam kondisi terakhir, aksi saling perangnya ini justru kemudian semakin mengkhawatirkan, seakan-akan kemudian jadi ada di depan mata apakah memang kita akan jadi full scale lagi kembali seperti lalu atau tidak. Tapi kemudian saya melihat bahwa ini mungkin adalah gaya dari Iran dan Amerika Serikat dalam bernegosiasi. Kenapa? Karena kemudian ketika mereka saling mengirimkan tekanan, itu mereka juga mengirimkan proposal gitu ya. Kan kali ini adalah pihak Amerika Serikat misalnya itu memberikan 14 poin proposal gitu ya, termasuk misalnya penghentian pengayaan uranium selama 12 tahun, lalu menyerahkan uranium yang diperkaya 400 kepada Amerika Serikat dan lain-lain. Jadi saya melihatnya ini adalah sebenarnya gaya mereka berdua untuk melakukan negosiasi yang memang tidak langsung disampaikan oleh Pakistan gitu, melalui Pakistan gitu. Jadi saya melihatnya aksi saling menekan ini adalah bentuknya memang inilah cara mereka bernegosiasi. Bagaimana kemudian tadi mereka meleverage posisi saling menekan, harapannya adalah proposal mereka disetujui. Dan tentu saja dari sisi Amerika lagi, terutama Trump lagi berpacu dengan waktu karena dia tentu saja berharap sebelum misalnya kunjungan ke Cina dia sudah berhasil menandatangani antara kesepakatan damai dengan Iran gitu. Jadi sehingga nanti dalam pertemuan dengan Xi setidaknya posisi tawarnya di depan Xi itu Xi Jinping itu udah semakin meningkat gitu. Itu yang saya lihat. Kita harus tahu dulu Amerika ini adalah negara didaya. Jadi behavior yang dilakukan oleh Trump itu adalah behavior dari pemimpin negara didaya, itu satu. Kedua, memang ada upaya Amerika untuk memprovokasi, mulai dari misalnya 3 kapal perusak mencoba mendekat ke Selat Hormuz yang kemudian ada aksi saling tembak dan lain-lain. Apakah Iran terpancing? Jawabannya enggak. Kalau misalnya kami tutup breaking news kali ini, saudara. Saya Beri Malatenlaya. Terima kasih. Sampai jumpa.
رسانه‌ای است که برخی از رسانه‌ها انجام دادن. چنین چیزی در پیشنهادات ایران وجود نداره، اما You won't see a white flag, but essentially that's already what they should wave the flag of surrender.